harus meluruskan apa motivasi kita. Terkadang ada itu penulis, mereka ingin menulis karena ingin terkenal. Tiba-tiba hanya beberapa bulan setelah itu lenyap mereka dari peredaran. Ya. Kemudian ada juga yang motivasinya ingin punya banyak uang. Sehingga akhirnya dia terus cari cara bagaimana dapat uang. Sementara kalau tidak ada uang, stres dia. Lalu gimana nggak laku buku. Jadi istilahnya nggak boleh muluk-muluk. Nggak boleh begitu. Yang penting tujuan kita pertama untuk menulis itu adalah menjadi berkat. Oke, jadi kita memberkati orang. Luar biasa itu. Lalu seseorang sudah mempunyai motivasi yang murni, yang bagus, yang baik. Kemudian dia baru menentukan apa idenya. Jadi kadang kita itu menulis itu bisa dari berbagai sumber. Bisa dari kita jalan kaki, jalan-jalan, kita lihat sekeliling, kita bisa jadi tulisan itu. Bisa juga saat kita lagi tidur ada mimpi, bisa juga jadi bahan tulisan itu. Bisa juga kalau kita profesional, contohnya kita bekerja di bidang keguruan, kita bisa menciptakan menulis itu sebuah buku tentang pendidikan. Jadi berbagai sumber bisa jadi sumber kita untuk menulis. Tapi kita itu harus benar-benar istilahnya yang benar-benar kita tahu. Jangan pula kita tulis jika kita tidak tahu. Nanti kewalahan kita sendiri, kebingungan kita sendiri kita tengah menulis. Kita harus punya basic, punya dasar ilmu soal hal yang kita tulis. Memang sih kita juga bisa cari sumber-sumber bahan bacaan, tapi kalau kita dari benar-benar kemampuan kita akan lebih mudah mengalir. Karena kita sudah benar-benar paham, sudah benar-benar kuasai dia. Jadi apapun masalah nanti dalam menulis bisa diminimalkan daripada orang yang menulis tidak tahu apa-apa, tiba-tiba aja baca-baca bingung sendiri nanti. Ada kata-kata yang nggak mengerti dia bingung dia. Jadi idenya bukan muncul begitu saja di tengah jalan lalu jadi ide, tapi harus dipikirkan baik-baik. Karena kan contohnya kalau kayak saya kan buku saya tentang belajar matematika, karena saya latar belakang S1-nya pendidikan matematika. Jadi saya bahas tentang orang-orang pendidikan matematika. Oke. Itu setelah dari motivasi, ide, lalu ke tahap berikutnya gimana? Setelah kita memiliki ide, baru kita kasih tujuannya untuk apa. Kenapa sih kita menulis itu? Kenapa kita bisa menulis buku itu, apa gunanya? Sehingga kita nanti baru kita tentukan yang keempat, siapa yang kita targetkan membeli. Segmen pasar, sasaran pembaca kita, calon pembaca. Karena beda bahasa anak SD sama anak SMP. Apalagi sama anak-anak sama orang dewasa beda caranya. Itu. Jadi kita harus menentukan dulu terlebih dahulu siapa segmentasi pasarnya. Apakah anak SD, apakah anak SMP, atau orang tua, atau kakek nenek. Jadi beda isi bacaannya. Beda cara mereka menyampaikan anak-anak kan itu kan lebih ke funny, permainan lalu menyenangkan. Kalau orang tua pun kalau akademisi harus bahasa akademisi. Bahasa tinggi. Benar sekali. Terus setelah keempat bagian itu baru yang namanya menulis. Di situ. Bukan, sebelum menulis dulu kita buat dulu kerangkanya. Kerangka tulisan. Yang kelima ini setelah kita menentukan segmentasi pasar, yang kelima kita buat kerangkanya. Apa itu kerangka? Itu adalah daftar isi. Makanya kalau kita mau membaca buku dengan cepat, baca saja daftar isinya, kemudian kaitkan. Karena penulis itu kalau yang masih istilahnya yang masih bawa-bawa muda-muda, itu biasanya mereka lebih mementingkan di daftar isi. Karena di situ kita ada arahan. Contohnya bab 1 tentang belajar. Baru poin subbab satunya, contohnya pengertian belajar. Semua tentang belajar di situ. Jadi kita juga sudah pelajari di perkuliahan kan outline sebelum. Outline. Kayak begitu kalau formasi itu sudah biasa itulah kan ada buat daftar isinya. Jadi kalau itu kita buat itu supaya kita terarah. Kita nanti buat tulis apa. Kemudian setelah itu berapa 7 ya? Itu sudah 5. Baru ke 6. Kita baru
membuat target. Target. Contohnya bab 1 ini, bagian ini, contohnya selesai 1 bulan. Jadi itu bisa memotivasi kita. 1 bulan selesai, saya harus belajar kan. Iya, harus benar-benar fokus ya. Artinya nanti kalau sudah punya target per bab itu atau per bagian, artinya tidak melompat-lompat. Ya, melompat ya. Tetap sejalan. Sejalannya, ikuti arahnya. Tapi sebenarnya kalau mau yang lebih gampang, kalau kita menulis itu, kita tulis dulu yang mudah-mudah saja, istilahnya yang kita paham dulu lah. Misalnya kalau bab 1 berat, bab 2 aja dulu, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa, bisa melompat. Iya. Yang istilahnya yang penting kita dulu kuasai dulu yang kita kuasai dulu yang kita tulis. Nanti kita ambil tambahannya. Kalau kurang bisa baca buku nanti. Nah, baru masuk ke tahap yang kedua, penulisan. Mulai digunakan pena, mengetik. Itulah. Kalau sekarang kita mengetik ya, karena kan udah komputer semua digital ya. Jadi kita mulailah mengetik. Saat kita mengetik ini, jangan kita pikirkan dulu masalah editing. Istilahnya apa yang salah, kita pikirkan benar nggak sih tulisanku ini, sesuai nggak sih dengan Ebi. Itu jangan dulu. Yang penting tulis saja dulu. Tuangkan semuanya. Apa yang ada di otak tuliskan semua. Jangan ditahan, jangan dibilang bagus nggak tulisan. Dan sebentar tanya sama teman, bagus nggak tulisan. Itu ya kan tidak percaya diri. Tidak yakin dengan tulisan sendiri. Bagaimana membaca mau yakin? Kan tidak yakin. Mau pengen lebih wow lagi, lebih perfect, lebih sempurna. Padahal kan ini belum apa-apa. Belum apa-apa, iya. Belum tentu pun kalau orang yang kita tanya itu orangnya sibuk, super sibuk kan, nanti bisa jadi dibuang aja tulisan kita itu. Iya. Oke, itu sudah ke tahap penulisan ya? Ya, baru tahap penulisan yang pertama tadi menulis. Menulis. Sebelum menulis dulu, kita itu terlebih dahulu harus kita cari referensi. Referensi ya? Referensi. Seperti prapenulisan tadi harus punya dasar ilmu dan dasar penulisan referensi. Iya, karena tidak mungkin kita mengada-ngada. Mungkin kita buat data yang palsu. Nanti ditutup kita, bisa masuk penjara kalau palsu. Iya. Baru juga jangan menulis itu istilahnya seperti saya dulu kan. Ambil ini, jangan. Cepet. Jangan itu. Itu jadi gado-gado. Memang ilmiah tapi tidak enak ya bagi sebagian orang. Iya. Jadi bagusnya itu kita parafrase kalau istilahnya kalau orang kuliah atau akademisi itu. Jadi kata-katanya beda tapi maknanya sama. Menuju ke hal yang sama yang dituju itu tapi dengan cara yang berbeda. Oke. Itu referensi dan memulai menulis. Ya, apalagi sekarang itu makin gencar untuk pengecekan plagiat. Jangan plagiat ya. Kalau ketahuan nggak bisa masuk penjara. Dituntut oleh penulis ya, penulis sebelumnya. Iya, apalagi kalau tidak kita cantumkan sumbernya. Sudah capek-capek mereka menulis hati lah kan. Kita tinggal enak-enak saja. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Kejujuran menulis. Kejujuran jujur ya. Setelah kita menulis tadi itu kan, menulis. Nah, baru masuk ke tahap ketiga, editing. Jadi itu kita butuh seseorang atau beberapa orang yang bisa membantu ya. Ya, jadi istilahnya editing ini, coba kalau seandainya kita sasarannya kan anak-anak SD, coba datangi mereka deh, baca dong bagusnya buku abang ya. Kalau mereka merasa nyaman, berarti anak-anak SD kan pasti mau kalau dibeli ya. Bisa juga sama orang-orang ahli-ahli seperti para konselor. Kalau mau anak SD kan coba tanya ibu, kalau bahasa anak SD cocok nggak ini ya. Itu kan penyesuaian isi ya, bahasa dan baru bukan hanya itu saja. Kalau editing itu juga disesuaikan dengan bahasa baku. Iya, baku. Pedoman umum jangan bahasa Indonesia. Iya, jadi harus ada ahli yang kita libatkan. Iya, bisa juga ahli bahasa juga bisa. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak peduli masalah dia sesuai atau Ebi. Yang penting saya bermanfaat dengan orang. Karena salah saya itu baca tulisan orang kaku sekali. Iya, seperti apa ya? Monoton gitu ya. Tapi memang ilmiah, baku. Tapi cuma kita kadang rada-rada bingung. Kita harus
menerjemahkan lagi bahasa mereka. Kita ya berarti kita menggunakan bahasa sendiri, tapi mana yang kita mau kita nyaman. Tapi juga sesuai dengan segmentasi pasar. Oh iya benar. Tapi sih lebih bagus kalau tulisan itu yang sehari-hari lah, ya kan. Sehari-hari. Jadi semua orang bisa paham. Iya, jangan hanya orang ini saja, buat kita. Kalau makin banyak paham, makin banyak beli nanti. Iya gitu. Oke, kita dari setelah tahap terakhir penerbitan. Nanti yang keempat. Iya. Jadi nanti kita terbitkan buku kita. Di penerbitan ini agak susah kayaknya. Mencari penerbit yang sepaham dengan kita yang bekerja sama itu gimana? Jadi penerbit itu sebenarnya berbeda-beda. Ada penerbit istilahnya itu mayor. Penerbit ini penerbit besar ini seperti Gramedia, Pustaka Pelajar. Kalau mereka itu benar-benar seleksi naskahnya. Bukan sembarang. Bukan sembarang. Yang lolos ke sana itu udah hebat ya. Nilai. Saya sudah coba berkali-kali masih tetap gagal sampai sekarang. Belum pernah tembus ya. Belum pernah tembus ya. Ini perjuangan. Apalagi di corona ini kan makin susah ekonomi, jadi makin mereka ketat lagi seleksinya. Mereka lebih ke arah buku motivasi. Iya kan. Mereka mampu melihat segmentasi pasar. Ya, apalagi mereka itu didukung oleh tenaga ahli. Jadi susah memang masuk di sana. Tapi untuk penulis pemula jangan memikirkan penerbitnya dulu. Ya, jangan penerbit dulu. Karena bisa stres pula kita tadi diterima atau tidak. Iya. Itu karena kadang mereka itu nanti baru membalas 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, kadang pun gak dibalas. Kadang itu mereka bilang kalau di website mereka, kalau sudah sampai 6 bulan tidak dibalas, berarti gagal. Tidak jadi kerjasama ya. Ya. Setelah penerbitan ada tahap lain enggak? Kalau di penerbitan itu sebenarnya itu nanti lah mulai dari desain cover. Cover kita bisa kita yang desain, bisa mereka. Tapi nanti biasanya itu mereka kadang kalau yang penerbit besar itu bisa mereka kasih saran. Ada itu penerbit mereka bilang, pilih ada 2 atau 3 contohnya cover, kita pilih mana. Plan cover ya. Tapi kadang ada juga penerbit itu mereka tentukan. Jadi berbeda-beda. Ya tergantung kerjasama itu namanya kerjasama tadi ya. Habis itu ada juga istilahnya royalti. Jadi berapa persen kita dapat saat laku buku itu. Biasanya ada kesepakatan, ada juga memang sudah ditentukan sama penerbitnya. Kemudian ada lagi itu layouting, editing naskah, mereka juga edit lagi. Diedit lagi jadi dari kalau kita mengirim, diedit lagi sama penerbit. Penerbitnya. Kecuali kalau penerbit indie itu yang istilahnya mandiri, itu kita sendiri yang edit, kita sendiri yang tulis. Baik.